Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jutan Manik dalam Anak Sekolah Indonesia. Kali ini kita akan bincang-bincang kepada salah satu dosen yang ada di Indonesia. Saat ini beliau menjadi dosen di swasta, Universitas Azhar, tapi sebelumnya beliau pernah mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia. Kita tanya-tanya seputar bagaimana sebenarnya kehidupan seorang dosen, apa plus minusnya dan lain sebagainya. Oke? Kenalin dulu Bang, namanya Bang. Oke, teman-teman, nama saya Hari Darmawan, berprofesi sebagai dosen kurang lebih sekitar 7 tahun berarti. 7 tahun Bang ya? 7 tahun dari 2013 dan sudah berkecimpung di universitas negeri, kemudian swasta, kemudian juga di komunitas. Lumayan banyak lah, dengan pengalaman manis, pahit, jadi dosen, jadi pengajar, tapi alhamdulillah asik sih. Asik ya? Nyaman. Kalau boleh cerita nih Bang, pengalaman dulu pernah di Universitas Indonesia ya? Nah, apa pengalaman yang paling unik? Satu aja Bang, pengalaman unik ketika jadi dosen di Universitas Indonesia. Pengalaman paling unik itu sebenarnya begini, karena dulu saya mahasiswa sana juga, mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi dulu rasanya jadi mahasiswa gimana, kemudian jadi dosen gimana. Kemudian sekarang kebalik kan, ketika 2013 itu mulai jadi dosen. Yang sebelumnya kita ngakalin dosen-dosen seperti apa, itu kan kalau terlambat, ngakalin tugas dan lain-lain. Nah, kemudian kita ada di posisi yang kita akhirnya paham kenapa sih hak dosen itu sebenarnya penting, strategis untuk ngebangun sebenarnya nggak hanya secara keilmuan sih, tapi di situ ada juga sikap, kemudian juga ada etika. Ini yang sebenarnya kemarin kalau misalnya dibilang unik, sebenarnya ketika ngajar itu menyesuaikan dengan perkembangan mahasiswa. Kalau kita dulu kan masih kuliah zaman Flash, kemudian zamannya masih Facebook, Friendster dulu kan. Nah sekarang kemudian udah makin high tech kan, mahasiswa juga makin canggih. Mereka nyari source seperti apa, nyari tugas seperti apa. Jadi sebenarnya dosen itu jangan sampai kita itu masuk dalam jebakan mahasiswa. Oh gitu? Iya, karena even mahasiswa dari manapun ya, mereka mungkin ada pikiran untuk mengganti tugas dengan namanya, itu kan tugas seniornya. Oh gitu ya, plagiarisme ya? Plagiarisme, nah disitu kita penting gimana caranya kita melakukan pendekatan secara keilmuan sama personal untuk tahu nih kemampuan mahasiswa. Dan itu unik karena kayak saya nggak mau dipanggil bapak, misalnya mas atau abang, dipanggilnya itu. Nama panggilannya apa biasanya? Nama panggilannya Mas Har. Mas Har ya? Mas Har. Itu lebih, kita nggak sampai di pos itu kan dengan mahasiswa. Nah kemudian juga satu sisi mahasiswa juga lebih terbuka, mereka juga lebih berani nanya, lebih terbuka, gampang nanya kalau ada kesulitan. Di situ uniknya sebenarnya. Nah, Mas itu kan sudah pernah S1, S2, bahkan sekarang lagi ambil S3 di Unpad tentang hubungan internasional juga. Pastinya dong, mahasiswa yang plagiat itu kan Mas sudah tahu mereka itu gimana cara plagiatnya, gimana Mas tahu mereka, karena Mas juga pernah melewati itu, bukan Mas karena plagiat, tapi kan Mas juga pernah di lingkungan mahasiswa S1, S2, teman-teman Mas mungkin melakukan. Berarti sangat mudah dong untuk seorang dosen untuk mengetahui oh ini plagiat. Depends on the situation, tergantung dosennya. Oh gitu ya. Karena ada dosen kan juga berbeda-beda. Mungkin mahasiswa kenalnya ada dosen yang kaku, ada dosen yang asik, ada dosen yang strict, ngasih materi maupun ngasih nilai. Kalau saya cenderung yang secara keilmuan nggak bisa ditolerir, tapi dalam proses itu kita juga paham bahwa mereka ini, apalagi yang semester awal gitu kan, dari kebiasaan habit di SMA seperti apa, masuk ke habit baru mahasiswa maha gitu kan, masih siswa yang paling tinggi. Nah sebenarnya nggak cukup mereka dengan ospek dan lain-lain, tapi di situ juga butuh peran dosen secara personal. Oh gitu. Mas sudah menikah? Belum. Belum. Nah, punya nggak pengalaman menarik nih dengan mahasiswa? Maksudnya gimana? Dalam arti mahasiswanya menyukai personalnya Mas sebagai dosen. Karena tadi yang Mas membuat jarak itu kan tadi Mas nggak mau membuat jarak banget. Nah, pernah nggak seperti ada? Ya itu sih mungkin unik kan itu. Setiap zaman itu pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada, termasuk senior tuh dengar cerita, termasuk zaman kita juga ngalamin. Sebenarnya sih ya kita bawa asik aja. Kita bawa asik aja gitu. Kalau kita terlalu bawa mendalam ya nanti kan seperti apa. Tapi kalau misalnya nanti kejadian berjodoh atau apa itu kan alami aja, kecuali yang melenceng dari itu ya. Nah, pertanyaannya nih Mas, ketika Mas punya kedekatan dengan mahasiswa Mas, perempuan yang mahasiswa Mas, gimana cara Mas Har itu menjadi objektif sebagai dosen dan bagaimana sebagai partner dalam arti kedekatan personal?
misalnya memberikan nilai, apakah itu berpengaruh? Oh. Atau bisa membagi itu, oke, this is personal and this is business, atau kayak ya. Biasanya sih kalau saya menjadikan itu objektif itu dengan cara secara keilmuan positioning bagaimana, kan ada kelas, ada bimbingan. Kalau misalnya secara keilmuan minta sumber, mungkin kalau pendekatan personal lebih mudah untuk memberikan sumber aja. Enggak sampai yang jalan gini enggak. Misalnya Mas ada sumber gini harus dinyari, ini ada nih sumbernya. Coba you research nih di di perpustakaan atau di arsip nasional ini ada, atau ini ada e-book e-jurnalnya gitu. Lebih kuat itu aja, nggak yang sampai aneh-aneh. Oke, tapi ini pertanyaannya unik teman-teman ya. Kan Mas ini udah ngajar di UI 3 tahun Mas ya? 3 tahun. Terus kenapa keluar gitu? Karena people itu banyak banget nyari jadi dosen di UI Mas, itu bergengsi banget Mas. Nah, sekelas UI terus Mas keluar gitu, dan why? What the reason gitu? Ya simple itu, jadi banyak sesuatu hal yang kita ketahui setelah kita berproses di tempat atau di waktu itu. Oh gitu ya. Mungkin bagi orang banyak berpandangan bahwa ini kita pengen ngajar di UI, strategis, terkenal, gitu kan, potensial, best di Indonesia. Cuma ketika kita menyelam, kita juga pasti di pikiran kita bakal nambah terus, pengen nambah ini, intinya peningkatan gitu kan. Nah sebenarnya ketika di UI peningkatan itu kita rasa sudah banyak yang mengurusi, ya akhirnya kita menganggap bahwa membawa nama baik UI itu nggak harus jadi dosen UI gitu, karena kan jaringan itu tetap terjaga gitu kan, komunikasi tetap ada gitu kan. Jadi secara keilmuan tetap bareng-bareng, seminar, workshop dan lain-lain. Jadi teman-teman yang terus mengabdi di UI itu bagus, tapi teman-teman yang mengabdi di luar UI juga itu nggak masalah, dan malah lebih UI ini tugasnya kan bagusnya ketika dia menjadi lulusan atau alumni kemudian mengajar, dia bisa mengajarkan ilmunya gitu kan, bukan cuma bagi UI-nya aja. Masa sampai kapan UI nomor 1 gitu kan. Nah sekarang ini saya lihat ini universitas sudah mulai lebih merata, udah mulai berkembang, mulai terpacu gitu untuk menyaingi UI. Bahkan dalam beberapa prodi itu universitas swasta lebih unggul daripada UI. Oh gitu ya? Iya. Kenapa swasta itu? Apa karena anggarannya besar atau secara nggak langsung kan sebenarnya universitas Indonesia itu kan dana dari negara ya, maksudnya dari pemerintah itu pasti besar dong. Apa memang kalah dengan swasta? Justru terbalik. Universitas negeri itu menurut pandangan saya itu lebih mudah. Mereka tetap akan maju walau untuk mata, gitu. subsidi dan lain-lain. Jadi giroh untuk berkembangnya itu bisa dikatakan bisa dibalap. Kalau swasta ini kehidupan kampusnya, kemudian operasionalnya, perkembangan itu sangat dipengaruhi dengan pemasukan dari mahasiswa, kerjasama, gitu kan, kemudian pengembangan dan lain-lain, sehingga mereka dituntut untuk terus berpikir keras, berpikir kritis, daily, itu kan, day by day, sehingga akhirnya mereka dapat conclusion, diubah menjadi kebijakan yang dijalankan, akhirnya kualitas yang mereka dapat. Ketika mereka sudah mendapatkan kualitas, tentu nanti akhirnya UI akan berpikir juga gitu bahwa wah swasta sudah seperti ini gitu kan. Akhirnya orang cenderung bukan masalah biaya murah atau biaya mahal, tapi kualitas yang dia cari, dan kualitas itu seringkali nggak cuma keilmuan yang di jurusannya, tapi keilmuan turunannya, kemudian misalnya bahasa, misalnya komputer dan lain-lain, pelatihan yang seperti pelatihan. Jadi itu sih. Nah, ini kan Mas pindah ke universitas swasta, Universitas Azhar. Universitas Azhar. Apa yang membuat Mas pindah ke sana? Mungkin pasti ada dong tawaran atau kenalan dan sebagainya. Pasti namanya tawaran yang lebih menarik ada. Yang kedua, saya merasa di universitas tersebut saya bisa memaksimalkan, mengeluarkan, mengaplikasikan potensi pemikiran dalam bentuk kebijakan. Apakah di UI Mas nggak punya ruang gerak untuk mengaplikasikan itu? Ya ada ruang gerak. Ya memang tadi seperti yang disebutkan di awal, ketika sudah berkumpul semua di UI, itu akan lebih sulit. Gitu. Jadi segala macam kemungkinan itu terbuka. Nah itu poinnya tadi, ketika misalnya kita sudah masuk ke institusi tersebut, nanti kita akan ibaratnya diuji kan. Kita akan merasa oh ternyata pas udah masuk nggak 100% seperti yang digambarkan oleh orang. Gitu kan, ternyata 60% benar, 40% nggak gitu juga gitu. Dan itulah yang akhirnya
akhirnya oh iya mengabdi itu di mana aja, dan senangnya itu sama juga, hanya memang ya karena ada kualitas, perbedaan kualitas di situ pasti ya kita harus lebih sabar. Secara metodologi kita harus menyesuaikan dengan karakteristik mahasiswa setempat itu aja. Terus tawaran tadi apa sih, tawaran tadi yang membuat Mas tertarik? itu benar ya, seperti percepatan dalam karir Ya. ditawarkan sebagai struktur kaprodi. Oh gitu. Dekan. Jadi dia di struktural ya, nggak hanya sebagai pengajar ya? Sebagai pengajar, kemudian juga beasiswa. Oke, scholarship ya. Scholarship. Jadi karir kita naik, terus secara pendidikan juga kita Ya didukung ditantang ya? gitu. Nah itu kan sebenarnya dari bagi personal itu penting juga, bagi personal branding kita, kemampuan Iya, kita itu penting juga, dan saya lihat itu lebih balance. Gitu. Nggak tertutup kemungkinan nanti balik lagi ke UI atau Iya. kemanapun. Nah, gitu kan? pertanyaan terakhir Mas. Ya. Mas pindah karena tawaran. Ya. Menurut Mas apakah itu sah-sah saja sebagai job seeker, atau itu menunjukkan ketidakloyalitas kita kepada perusahaan? Karena bisa saja nanti after this Mas dapat tawaran lagi and Pindah lagi. you leave the Azhar University. Ya. So itu kan it's common for job seeker atau gimana? Sebenarnya itu nggak bisa dijadikan dalam tunggal ya. Oh. Jadi ini sebenarnya dinamis. Salah satu faktornya pasti job seeker ingin yang terbaik. Yes, of course. Secara penghasilan, Yes. secara kenyamanan. Tapi di lain itu juga itu tadi yang saya dapatkan setelah berkecimpung turun Ya. di universitas yang dulu menjadi idaman saya, itu ternyata pandangannya nggak 100% benar. Itu ada soal cocok tidak cocok dan kenyamanan. Jadi bagaimana potensi itu kita maksimalkan di tempat lain itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya tidak loyal juga enggak, karena ketika ada proses tersebut, proses pindah dan lain-lain, kita ada ngobrol dengan senior-senior, gitu kita tanya bagaimana nanti ke depannya seperti apa, dan mereka ngasih pandangan. Dan sebenarnya hal tersebut enggak sekali dua kali dilakukan oleh personal seperti saya, tapi banyak SDM itu yang melakukan hal yang sama dengan di ada yang di Al-Azhar, mungkin ada yang pindah ke Sumatera, Kalimantan, Papua, dan luar negeri gitu kan, dan itu sah-sah aja gitu, selama dia bisa mengembangkan potensi keilmuannya sih kalau saya bilang. Oke, thank you very much Mas. Tapi satu lagi Mas, ini bukan pertanyaan, tapi pesan Mas untuk anak muda yang mungkin takut jadi dosen. Bisa saja orang takut jadi dosen, jadi mereka they think that magister itu is not really important for them. Mungkin Mas bisa kasih saran, karena Mas ini sampai S3 loh, dan itu relate from bachelor, master, sama doctoral degree-nya itu sama semua hubungan internasional. Ada pesan nggak Mas untuk anak muda, education itu important and why? Ya, education Dan dosen itu penting juga. Education is always important and strategic. Gitu kan. Jadi bagi anak muda yang berminat untuk berkarir dalam ruang lingkup pendidikan, salah satunya dosen, yang pertama siapkan diri kalian secara keilmuan. Yang kedua, siapkan juga mental kalian bahwa tidak hanya di perdosenan atau pendidikan, semua di dunia pekerjaan itu membutuhkan keseriusan, komitmen, dan juga daya tahan yang kuat. Dalam arti ternyata pekerjaan di dunia pendidikan dengan corporate biasa gitu kan, itu nggak jauh berbeda gitu. Core-nya aja misalnya itu adalah perdagangan atau diplomasi, ini pendidikan gitu kan. Nah, sebenarnya kan dalam pendidikan itu balik ke awal, kita bukan hanya mendidik anak orang atau seseorang, dalam hal ini mahasiswa, untuk dia mengerti misalnya apa sih itu diplomasi gitu. Tapi bagaimana nanti dia menjalankan diplomasi itu secara on the track, on prosedural. Jadi jangan takut, tetap perbaiki kualitas gitu kan, maksimalkan segala macam potensi, perluas jaringan kalian, insya Allah nanti kalian akan menjadi seorang akademis yang berkualitas. Oke, thank you very much for Mas Welcome Mas Hari Darmawan. Mas Hari Darmawan. Okay, and see you in the next video guys. Bye-bye.